Misteri Seram Part 3, Teror Hantu Siluman Kera Putih. Welcome back my YouTube channel, kembali lagi di channel Misteri Seram. Di video kali ini gue akan menceritakan kelanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu kisah dari seorang anak yang bernama Ahmad. Di kala itu Ahmad memang sering bermain bersama teman-temannya. Pada dahulu ibunya Ahmad pernah bercerita kalau Ahmad besar jangan bermain di daerah belakang yang bernama kebun. Jadi di kebun ini memang kenapa dibilang kebun itu karena daerah tersebut banyak sekali pohon pisang, pohon mangga, pohon cabai, rumput-rumput yang tinggi-tinggi gitu. Layaknya kebun pada umumnya. Cuman memang kebun ini yang bikin berbeda itu tempatnya terapit rumah-rumah besar, ini perkomplekan. Nah, ada satu tempat aja yang memang tidak dijadikan rumah, cuman hanya tanah kosong dan kebun-kebun gitu. Nah, ibunya Ahmad berpesan untuk tidak main ke tempat tersebut dikarenakan sering munculnya monyet putih waktu era zaman dulu. Jadi ibunya Ahmad pernah bercerita pada zaman dulu di daerah belakang itu dekat pinggir kali yang ada kebun itu, orang-orang di situ sering sekali diganggu oleh hantu siluman monyet putih. Ada juga kisah seorang nenek-nenek yang sedang ingin berwudu, pengen sholat maghrib, tiba-tiba didatangin oleh monyet putih dan dicakar mukanya. Ini adalah kisah nyata yang terjadi oleh Ahmad yang berlokasi di wilayah Selipi, Jakarta Barat. Oke, kita lanjut. Ibunya Ahmad selalu berpesan untuk Ahmad tidak bermain di daerah kebun. Tapi namanya seorang anak yang baru tumbuh dewasa, Ahmad tetaplah tidak menghiraukan, apalagi di era 2000-an, pas saat masuknya teknologi-teknologi baru seperti handphone gitu kan, walaupun handphone masih zaman dulu ya, masih telat-telat belum bisa foto dan lain-lain, tapi Ahmad ini udah mulai bergeser pemikiran dari yang tabu gitu, takut menjadi udah nggak masalah lah, santai aja lah main di kebun gitu. Nah, bermainlah Ahmad bersama teman-temannya di kebun. Saat bermain, ada beberapa orang yang survei ke tempat tersebut untuk dijadikan pabrik roti. Jadi ada salah satu orang yang tinggal di daerah Selipi itu ingin menyewa kebun untuk dijadikan pabrik roti. Ditaruhlah kontainer-kontainer besar. Ahmad semakin senang bermain di situ karena bisa bermain di atas kontainer tersebut untuk bermain layangan sama teman-temannya gitu, bermain burung dara dan lain-lain. Nah, pada saat ibunya Ahmad tahu Ahmad sering bermain, ibunya Ahmad juga mengomel lah, memberitahukan lagi, jangan Ahmad, jangan bermain di tempat tersebut karena tempat itu memang horor. Memang kebun ini terkenal sangat angker. Banyak juga kejadian-kejadian mistis yang dialami warga setempat yang bertinggal gak jauh dari kebun. Salah satu contohnya ada orang yang melihat sosok sundel bolong yang sering memakan otak. Ini juga kasus yang memang sering terjadi di kebun. Jadi ada karena kebun ini tanah kosong ya, ada salah satu warga situ miara kelinci. Ada 2 ekor kelinci yang dia piara. Nah, saat ia piara 2 kelinci ini, kelincinya itu suka mati, tiba-tiba mati. Yang paling unik, kelinci yang mati itu otaknya hilang. Saat itu orang tersebut berpikir mungkin dimakan binatang atau tapi nggak mungkin karena cuman otaknya aja yang hilang. Ada salah satu anak berkebutuhan khusus, indigo lah bahasa gitu ya. Ada anak-anak yang berkelebihan itu melihat kalau di kebun itu ada sosok sundel bolong juga. Selain monyet putih tadi, ada juga sosok sundel bolong yang suka makannya otak. Itu memang kondisinya memang di kebun itu sangat seram. Orang-orang situ percaya kebun itu banyak sekali hantunya. Orang tuanya Ahmad, ayahnya Ahmad juga pernah ditugaskan untuk tinggal di kebun beberapa hari karena harus menjaga ada salah satu pabrik ya waktu itu di zaman dulu. Nah, pas saat orang tuanya Ahmad tidur juga diteror juga, tapi saat itu adalah hantu ular. Jadi ada ular besar seperti ular piton besar lewat di atas badannya ayahnya Ahmad. Makanya orang tuanya Ahmad sangat menentang untuk Ahmad ini tinggal di kebun
karena teror-terornya banyak sekali. Bahkan juga ada temannya Ahmad ini yang miara ikan gabus di dalam kebun. Jadi mereka ini gali tempat terus dipelihara ikan gabus. Ikannya hilang, ditemukan persis posisi di bawah pohon pisang di mana anak indigo yang tadi bercerita itu adalah tempatnya hantu sundel bolong tukang makanin otak. Dan benar sekali tebakan teman-teman semua kalau ikan gabus tersebut mati tapi otaknya aja yang hilang. Gak masuk akal kan, kelinci otaknya hilang, ikan gabus otaknya hilang. Memang cerita di kebun itu cukup unik. Oke, kita lanjut ke topik utamanya. Ada seorang investor besar nih, pengusaha yang membuat pabrik roti di kebun. Saat itu pabrik berjalan lancar seperti biasanya aja. Nggak ada teror-teror aneh. Mungkin cuman sekelibat kalau kata karyawannya, cuman hanya sekelibatan bayangan putih terbang-terbang gitu aja. Jadi bagi mereka ya udahlah, karena memang kondisinya kebun, dia juga pendatang mencari nafkah, ya berani-berani aja. Tapi setelah berapa bulan kemudian mulailah teror semakin menguat. Di saat itu banyak sekali tiba-tiba gerombolan monyet di situ. Yang sebenarnya nggak mungkin di daerah komplek ada yang miara monyet. Kemudian pas saat ada salah satu karyawan roti di situ lagi memotongkan roti malam-malam sekitar jam 12 malam, karena di zaman dulu yang saya ingat ya, zaman dulu itu kalau di Selipi tukang roti itu bekerjanya malam-malam, jadi potong-potongin roti terus disebarin ke agen-agen terdekat. Jadi pas saat malam si tukang tadi motongin roti, kita sebut aja si A waktu motongin roti ada monyet berwarna putih sedang memakan roti-roti di bawah. Potongan-potongan dari masang tadi. Karena dia orang pendatang, si A ini orang pendatang, dia nggak tahu dia dari Jawa, orang pendatang, disambitlah monyet tersebut. Padahal monyet itu adalah, kalau di informasi dari Ahmad dan orang-orang sekitar, monyet putih itu adalah penunggu utama di kebun. Penunggu yang paling seram di kebun tersebut disambit oleh si A tadi, mas tukang roti tadi nih. Setelah disambit, besok harinya si mas tersebut sakit demam panas tinggi, tapi tidak langsung pulang, diobati segala macam karena masih berpikir rasional, paling demam dibawa ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dapat informasi dari warga sekitar kalau di situ ada hantu monyet putih yang sering mengganggu warga sekitar. Tibalah si Mas A ini khawatir, jangan-jangan gue sakit demam kayak gini gara-gara nyambit monyet putih pas malam-malam itu. Kemudian si A dibawa pulang oleh temannya ke kampung halamannya di daerah Jawa. Kurang lebihnya Ahmad juga nggak bercerita ya di Jawanya di mana, kurang tahu juga. Tapi dibawa pulang ke daerah Jawa di kampungnya. Saat jeda berapa minggu, ada salah satu saudara dari si Mas A tadi datang ke Selipi membawa ayam hitam cemani yang dipotong di situ, dikuburin di dekat pohon pisang di pojokan. Dengan Ahmad ini dan teman-temannya ini bertanya, dia nanya sama si orang tersebut, Mas ini kenapa ya kok ditaruhin ayam di situ, dipotongin di ayam? Info dari orang tersebut, ya saya ditugaskan dari salah satu saudara Mas A yang tadi sakit kerja di sini, itu memang ada diganggu teror-teror hantu. Jadi dia harus memotong ayam agar si Mas A ini sembuh. Dengan kata lain, si teman-temannya Ahmad itu meyakini, oh mungkin habis ini juga si Mas A sembuh dan balik lagi. Tapi di area roti tadi mulai gak karuan. Tadinya masih berjalan aktif, tiba-tiba pembeli sepi, agen-agen gak ada yang pesan, karyawan banyak yang pergi, kosonglah tempat itu. Cuman tinggal kontainer-kontainer besar aja ada 3, itu kosong. Jadi semenjak si Mas A ini sakit, pabrik roti pun sedikit berhenti. Jeda beberapa 1 minggu atau 2 minggu kemudian, orang yang tadi nguburin ayam itu balik lagi. Tapi kali ini dia membawa kepala kambing. Kita semua bingung nih. Ahmad bingung bersama teman-temannya.
kok bisa tadi datang bawa ayam, kemarin minggu lalu, sekarang bawa kepala kambing? Apa jangan-jangan si Mas A ini belum sembuh? Setelah dikuburin, prosesi yang mereka juga kurang paham, cuma nontonin kepala kambing itu dikubur, teman-teman Ahmad juga bertanya kembali, Pak, mau tanya, ini kok sekarang kuburin kepala kambing, Pak? Iya, soalnya si Mas A ini belum sembuh. Katanya teror yang si hantu monyet ini sangat kuat di sana. Si Mas A ini sampai kejang dan lain-lain lah. Kaget lah yang sering nongkrong di situ Ahmad bersama teman-temannya. Aduh, ini tempat kok serem banget sampai teror seperti ini. Kemudian sampai waktu 1 bulan ditungguin tidak ada. Ya Ahmad udah mulai bermain lagi, tidak khawatir takut. Cuman akhirnya pabrik roti itu tutup. Pabrik itu langsung tutup. Ahmad bermain seperti biasa di dalam kebun itu lagi, cuma masih ada kontainer-kontainer ya. Datanglah kabar dari salah satu temannya si Mas A kalau menginfokan kalau Mas A meninggal dunia. Semua pada terdiam karena merasa ini adalah puncak di mana di era tahun 2000-an kita masih melihat ada kasus walaupun meninggal itu memang udah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kematian, hidup, mati, sakit semua tergantung Allah Subhanahu wa taala dan semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi saat itu Ahmad cuma berpikir, kok bisa ya di era yang udah canggih ini ada yang meninggal, sabab-musababnya itu karena diteror hantu si monyet putih. Namun karena di saat itu Ahmad masih bujang gitu kan, masih SMP, teman-teman masih SMP, mereka nggak peduli itu sama hantu, nggak peduli, udahlah tetap aja mereka main di situ, main gitar malam, walaupun serem tetap mereka jabanin karena saat itu mereka baru kenal merokok. Zaman SMP itu mereka baru pada ngerokok, jadi takut kalau di luar, jadi ngerokoknya di situ kan, di situ nggak ada yang berani datang. Sampai Ahmad SMA, tempat itu masih penuh dengan teka-teki dan gak ada yang berani menempati atau nongkrong di situ kecuali Ahmad dan teman-temannya. Ahmad ini memang dari kecil kan sudah berani ya, jadi teman-temannya juga sama. Jadi mereka aja yang nongkrong di situ. Tibalah waktu itu tahun baru di tahun 2004. Ahmad bersama teman-temannya lagi sedang bakar ayam, waktu itu lagi bikin empe-empe gitu ya. Tapi di luar dari kebun, jadi berseberangan sama kebun lah. Itu lebih tepatnya mereka bermain di dekat pinggir kali, gitu. Sambil bakar ayam dan lain-lain. Ahmad infokan dia melihat monyet putih tersebut, si kera putih itu dia lihat, sedang berjalan dari area gelap menuju ke kebun. Jadi jalanannya itu ada tanjakan melalui gerbang. Jadi monyetnya jalan, naik gerbang, naik ke rumah orang, sampai masuk ke dalam kebun di mana Ahmad sering nongkrong di situ. Ahmad dan teman-temannya melihat semua, nggak ada satu pun yang lihat, semuanya melihat. Ternyata yang kita pikir selama ini monyetnya itu besar monyetnya, tapi ternyata monyetnya seukuran monyet biasa, cuman berwarna putih. Dari situlah Ahmad dan teman-temannya percaya kalau memang si Mas A tadi benar-benar menyambit monyet tersebut, bukan karena mungkin nggak sengaja atau sakit gimana, memang monyet itu ada. Akhirnya Ahmad lebih berhati-hati apabila dia bermain di kebun tersebut. Kurang lebih untuk cerita teror hantu monyet putih sampai di sini, dan Ahmad akan terus bercerita dan gue akan terus menceritakan kisah-kisah Ahmad yang lebih seram dari teror hantu monyet putih ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and share videonya, dan pastikan kamu semua udah subscribe agar channel Misteri Seram terus berkembang dan menembus 100.000 subscriber. Terima kasih.